Hai, selamat datang di channel Mengenal Dunia. Baik lagi sama gue Kelvin. Setelah di video kemarin kita ngebahas negara Afghanistan, di video kali ini kita akan ngebahas negara yang terkenal akan satwa liarnya, yaitu negara Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah negara di mana banyak terjadi peristiwa bersejarah yang berdampak besar pada dunia, seperti politik apartheid. Kalian kenal dengan Nelson Mandela? Oke, langsung aja. Sebelum kita ngebahas demografi, geografi, dan politik pemerintahan Afrika Selatan, kita kenali dulu hal-hal menarik di negara ini. Afrika Selatan merupakan negara yang kaya akan flora dan faunanya. Di negara ini hidup lebih dari 200 jenis mamalia, seperti singa, badak, kuda nil, gajah, zebra, babun, dan masih banyak lainnya. Dan di negara ini juga terdapat taman nasional seperti Taman Nasional Kruger, Taman Nasional Ado Gajah, Taman Nasional Gunung Zebra, dan Taman Nasional Bontebok. Kehidupan masyarakat Afrika biasanya dilandaskan dengan kepercayaannya pada dewa-dewa serta maskulinitas. Mereka juga membenarkan poligami serta mas kawin yang harus dibayar. Afrika Selatan termasuk negara yang suka dengan festival dan suka pesta-pesta. Beberapa kegiatan yang terkenal di festival Afrika Selatan seperti Uitenhage Festival, Pricky Pearl Festival, dan masih banyak lainnya. Pada umumnya, wanita akan melepas keperawanannya setelah terjadi ikatan yang sah. Namun berbeda dengan wanita di pedalaman Afrika Selatan, di mana terdapat tradisi wanita yang sudah matang fisiknya akan melepas keperawanannya dengan cara melakukan hubungan badan dengan pria yang telah dipilih secara adat atau disebut juga pria haina. Konon, jika tidak melakukan ritual tersebut, si wanita akan mengalami musibah yang sangat besar. Negara Afrika Selatan terletak di Afrika bagian paling selatan dengan luas wilayah 1.219.090 km persegi, yang mana 0,38%-nya berupa perairan. Di sebelah utara, Afrika Selatan berbatasan dengan negara Namibia, Botswana, Mozambik, dan Swaziland. Di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Uniknya, di Afrika Selatan terdapat sebuah negara berbentuk enclave, yaitu negara Lesotho. Afrika Selatan memiliki dua buah pulau subantarktik yang letaknya itu jauh dari daratan utama, yaitu Pulau Prince Edward dan Pulau Marion, yang terletak 1.900 km di sebelah tenggara dari kota Cape Town. Afrika Selatan juga memiliki teritori yang sudah tidak menjadi bagian dari negaranya, yaitu Walvis Bay. Singkat cerita, Walvis Bay ini dulunya ditemukan Inggris, lalu diserahkan ke Cape Colony. Setelah itu, Jerman datang membentuk wilayah Afrika Barat Daya dan mencaplok wilayah Walvis Bay pada Perang Dunia Pertama. Lalu, Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat Afrika Selatan untuk mengurusi wilayah Afrika Barat Daya. Kemudian, Afrika Barat Daya merdeka menjadi negara Namibia, namun Walvis Bay ini masih menjadi bagian negara Afrika Selatan. Baru setelah itu, pada tahun 1994, terjadi transisi demokrasi. Afrika Selatan mengembalikan Kepulauan Penguin dan Walvis Bay ke negara Namibia. Beberapa bentang alam yang terkenal di Afrika Selatan diantaranya adalah dataran tinggi Karoo, pegunungan Drakensberg, garis pantainya yang luas sepanjang 2.500 km, serta kawasan-kawasan taman nasional yang menjadi rumah bagi ribuan jenis satwa. Siapa yang tidak tahu dengan politik apartheid? Nah, Afrika Selatan ini mengalami mimpi yang sangat buruk selama beberapa dekade akibat diberlakukannya politik apartheid yang membeda-bedakan orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam, sehingga terjadi kekerasan pada orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan. Menurut Population Registration Act, Afrika Selatan mengklasifikasikan berdasarkan 4 ras, yaitu orang-orang kulit hitam, orang-orang kulit putih, India, campuran warna atau colored. Warga kulit hitam ini yang terdiri dari masyarakat majemuk dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok etnis berdasarkan bahasanya masing-masing. Kelompok terbesar yang merupakan 50% dari populasi Afrika Selatan menggunakan bahasa Nguni yang terdiri dari etnis Ndebele, Swazi, Xhosa, dan Zulu.
kelompok terbesar kedua berbahasa Sotho-Tswana yang terdiri dari bangsa Sotho, Pedi, dan Tswana yang merupakan mayoritas di kawasan Highfield. Dua kelompok terakhir adalah Songa dan Sangaan yang tertumpu di wilayah utara seperti Mpumalanga serta bahasa Venda yang juga bertumpu di wilayah utara. Pengaruh yang besar dari koloni membawa mayoritas penduduk Afrika Selatan memeluk agama Kristen, dan sisanya adalah agama Hindu yang dibawa oleh pekerja-pekerja India, Islam yang dibawa India dan Indonesia, serta Judaism yang dibawa oleh orang Eropa, dan sisanya adalah agama-agama kuno yang masih bertahan di pedalaman. Negara ini menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid. Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan bentuk pemerintahnya adalah republik, serta sistem pemerintahnya menggunakan presidensial. Kalian pasti sering dengar Nelson Mandela kan? Nelson Mandela merupakan presiden Afrika Selatan yang sangat berjasa menghapus sistem apartheid. Hal penting sekaligus unik yang harus kalian tahu, Afrika Selatan mempunyai lebih dari satu ibu kota loh. Kok bisa? Iya, ibu kota pertama yaitu kota Cape Town yang menjadi pusat legislatif, kota Pretoria yang menjadi pusat eksekutif, dan kota Bloemfontein yang menjadi pusat yudikatif. Namun, meski begitu, kebanyakan kantor kedutaan berada di pusat kota Pretoria. Afrika Selatan dibagi menjadi 9 provinsi, dan ada beberapa kota penting di Afrika Selatan, di antara lain adalah Johannesburg, Kimberley, Cape Town, Pretoria, Port Elizabeth, Durban, Bloemfontein, Alexandria, Islamdam, Hotazel, Queenstown, Saldanha, Kroonstad, dan Ladysmith. Hubungan luar negeri Afrika Selatan mengalami metamorfosa dari waktu ke waktu. Mulai dari dominan jajahan Inggris, terus menjadi negara yang sangat tertutup di masa-masa apartheid, hingga menjadi salah satu negara terdepan yang menyerukan perdamaian dan penanganan konflik, terutama di kawasan Afrika Selatan. Di kawasan Afrika, Zambia, Kongo, dan Lesotho menjadi mitra strategis bagi Afrika Selatan. Zambia merupakan partner perdagangan terbesar bagi Afrika Selatan, di mana volume total perdagangan mencapai 2 miliar dolar Amerika. Israel juga mempunyai hubungan dekat dengan Afrika Selatan saat sebelum transisi demokrasi. Namun, hubungan kedua negara saat itu melemah karena pemerintah Afrika Selatan pasca transisi demokrasi menganggap pemerintahan Israel itu mendukung rezim apartheid saat itu. Hubungan ini berimbas pada komunitas Yahudi yang harus menghadapi gerakan antisemit dan memaksa mereka untuk mencari suaka baru ke negara Amerika Serikat, Australia, hingga ke negara New Zealand. Negara lain yang merupakan kawan dari Afrika Selatan adalah Inggris. Sebagai negara jajahan Inggris, kedua negara ini berbagi sejarah satu sama lain. Banyaknya keturunan orang-orang kulit putih dari Inggris merupakan salah satu faktor lainnya. Selain itu, Afrika Selatan merupakan mitra ekonomi terbesar bagi Inggris di kawasan Afrika. Begitu pula sebaliknya, Inggris menjadi top investor bagi Afrika Selatan sekaligus menjadi pasar utama bagi produk-produk ekspor Afrika Selatan. Sekian penjelasan kita tentang negara ini. Seperti biasa, gimana? Sudah sejauh mana kalian kenal dengan negara Afrika Selatan? Oke, kalau kalian suka video kita, jangan lupa klik suka, subscribe video ini, dan share video ini ke teman kalian. Dan sampai jumpa di negara selanjutnya, Afrika Tengah.